죽는다 이 개새끼야. Assalamualaikum sahabat Komo, bagaimana? Sudah coba lari malam sebelum tidur? Sumpah, ini benar-benar film yang bila di breakdown sampai di rundown mirip banget dengan Komo. Kita sama-sama polisi, sama-sama detektif, bela diri 11-12, gendut tak terbantahkan. Waktu menonton film ini, Komo begitu bersemangat, apalagi sejak awal filmnya membuat adrenalin kita naik sampai ke ubun-ubun. Tapi ini tidak sama seperti Mata Tinggi saat melakukan wik-wik. Film ini berjudul The Roundup, menceritakan seorang detektif bernama Ma. Saat turun menangani kasus, ia tidak akan melepaskan penjahat sampai ia menangkapnya. Tapi yang bikin ngeri, setiap penjahat yang melawan pasti dibuat bonyok, bahkan sampai pingsan-pingsan. Sebenarnya, Ma hanya ditugaskan menjemput penjahat di negara Taiwan, tapi penjahat itu memiliki rangkaian kejahatan lain sehingga Ma akhirnya terlibat lebih jauh mengungkap kejahatan itu. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita gaskan. 86813 Solo Bandung Samosir Simalungun Bukit Tinggi Boyolali Karanganyar Mojokerto Denpasar Singkawang Banjar Seruyang sampai Kuandang. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Rata-rata 300 penjahat Korea kabur ke luar negeri untuk menghindari polisi. Banyak di antaranya bersembunyi di Asia Tenggara dan melanjutkan aksi kejahatannya terhadap turis dan pengusaha Korea. Kali ini kita diantar ke kota Ho Chi Minh, Vietnam. Di tahun 2008 silam datang seorang pembisnis muda bernama Choi Junior. Seperti Komo, selain pelayan masyarakat, juga punya bisnis warung walau kecil-kecilan. Tujuannya adalah melihat lokasi yang strategis untuk dibangun resort. 우리 최 사장 리조트 짓기에는 딱이지. Saat melihat lokasi, ia melihat ada mobil yang datang. Kata si pemandu, itu pengusaha rental mobil datang untuk menemui si Choi Junior. Kemudian Choi Junior masuk ke dalam mobil yang di dalamnya ada lelaki bernama Kang. Lalu tiba-tiba Choi Junior langsung dipukul sampai babak belur. 형이 그냥 놔뒀어. 형이 말렸어야지. 맛있는 거 드시지 왜? 욕하는 사람으로 보여? 너 납치된 거야. Di dalam mobil mereka menghitung uang Choi Junior tetapi hanya 50 juta rupiah. Antara mereka pun ribut karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba Choi Junior membuka pintu mobil dan lari di antara rumput ilalang. Mereka mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Lalu Kang datang dan langsung 호텔에 이거 있고 그게도 좀 있고 아저씨 한번 죽는다 이 개새끼야. Setelah itu, Yo dan Jongdu menggali lubang di suatu tempat untuk mengubur dua mayat itu. Lalu teman Kang datang membawa uang satu tas berjumlah 2,2 miliar rupiah beserta emas batangan yang diambil dari brankas hotel milik Choi Junior. Merasa masih bisa mendapatkan uang yang lebih dari itu, Kang memotong tangan Choi Junior dan meletakkan paspornya lalu mengfotonya. Kemudian Kang mengirim foto itu ke ayahnya Choi dan meminta tebusan 5,5 miliar rupiah untuk mendapatkan Choi Junior kembali. 난 더 짤 수 있을 것 같은데. Kita berpindah ke masa sekarang di Korea Selatan. Terlihat seorang pemuda bernama Hedi yang memegang pisau berteriak-teriak di salah satu toko. Ia pasien rumah sakit jiwa yang sedang melarikan diri. Polisi yang ada saat itu mencoba bernegosiasi tapi selalu diancam dengan pisau olehnya. Lalu datanglah sang pendekar ke TKP. Tidak lama kemudian pendekar Ma memasuki toko itu dari pintu belakang. Ingin datang diam-diam justru ketahuan. 에휴, 그거 위험하니까. 야야, 이 새끼야. 너 뭐야? 팔 내려놓으라고. 찌르면 이게 아파 안 아파? 아파 안 아파? 아파 안 아파? 야, 빨리 데리고 나가. 경찰의 과잉 진압, 전치 12주. 눈 가려가지고 난지 몰라.
에이, 행여 몸을 가려. Ketika Ma dan rekan-rekannya sedang bercanda di kantor, Kapten Jeon datang dan memberitahukan Ma harus berangkat ke Vietnam untuk menjemput tersangka Yo Jong Hon yang menyerahkan diri di kedutaan Korea atas kasus perampokan di toko perhiasan. Mereka saling berebut ingin ikut dengan Ma, tapi Kapten menunjuk dirinya sendiri yang pergi karena fasih berbahasa Inggris. 유정훈이 알지? 아, 그거 있다 아닙니까? 작년에 그 가래봉도 금방 턴 새끼들. 아, 영어 잘하는구나. Singkat cerita, mereka sampai di bandara Ho Chi Minh, Vietnam dan dijemput oleh Park, seorang diplomat dari konsulat. Sebelum ke kedutaan, mereka singgah makan di kaki lima. Sembari makan, Ma melihat preman Korea yang memiliki narkoba yang kemudian pergi karena mengetahui Ma adalah polisi. Lalu ia juga bertemu dengan kenalannya bensin. Walau bensin sudah dihapus di Indonesia, di Korea ternyata masih digunakan. Ia ke Taiwan bekerja malam hari sebagai sales karaoke. 그래, 깡패들 반가워. 시간이 없단 말이야. 형님들 그중에 총 갖고 다니는 놈들이 많단 말이야. 우리 아무 상관없지. 우리 그냥 휴가 온 건데 뭘. Keesokan harinya di kedutaan Korea, Ma dan Kapten Jeong gerah kepanasan karena kedutaan tidak mempunyai AC. Kemudian Ma menginterogasi tersangka Yo, menanyakan kenapa ia menyerahkan diri. Tidak puas dengan jawabannya, Ma meminta Kapten merubah ruangan ke mode kebenaran. Lalu Ma bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, tapi kali ini Ma langsung menghantamkan kepala Yo ke meja sambil mencekik lehernya karena jawabannya belum sesuai. Interogasi terus berlangsung seperti itu sampai Yo yakin bahwa ia akan dibunuh oleh Jong-du. 왜 자수했다고? 양심의 가책을. 형은 다 알 수가 있는데. 쫀다 널 죽이려고 해서. 종두는 안 당했는데. Kemudian Kapten dan Ma pergi ke alamat Jong-du yang diberikan oleh Yo. Saat masuk ke dalam kamarnya setelah merusak gagang pintu, Ma menemukan Jong-du sudah mati terbaring. 박영사한테 전화해 빨리. 이거 살인 사건이다. Ma langsung mendatangi Yo lagi. Karena masih berbohong, Ma menyuruh Yo untuk pergi dan tidak akan menerima penyerahan dirinya. Tapi Yo bersikeras tidak mau pergi. Akhirnya Yo mengaku bahwa ia, Jong-du, dan satu teman lainnya dan bersama Kang menculik seorang pria yakni Choi Junior, si pengusaha muda yang dibacok sampai mati pada awal cerita tadi. Lalu Ma meminta alamat dan memutuskan untuk mencari mayat-mayat itu dulu. 여기 베트남에서 강혜상이라는 새끼를 만나서 저희가 사람을 납치했어요. 강혜상이가 리조트 사업하는 최용기를 납치하자고 저희를 꼬드겼어요. 제발 한국으로 보내주세요. Besoknya Ma pergi ke alamat tempat penguburan mayat. Sempat membuat keributan dengan menendang-nendang pintu yang membuat warga sekitar geger. Ma masuk ke pekarangan belakang. Lalu mereka mulai menggali tanah mencari mayat-mayat itu. Tidak lama kemudian Ma yang pertama menemukan kantong plastik berisi mayat. Lalu diikuti oleh Park dan total mayat yang ditemukan sebanyak 4 mayat. 야, 찾았다. 찾았어. 지렁이. 여기도 있어요, 여기! 저기도 있어? Di bagian lain, ayah Choi Junior mengirim preman ke Vietnam untuk membunuh Kang dan mengambil uang tebusan. 강혜상이 오늘 아침에도 나간 걸 봤습니다. 몇 놈을 죽인 거야? 일단 돈부터 보내죠. 뭐? 아예. 예. 찾았습니다. Tidak lama kemudian Kang pulang. Ia menyadari ada penyusup masuk ke rumahnya dan mengetahui uangnya sudah tidak ada. Akhirnya Kang dan preman bayaran itu terlibat baku hantam sampai berdarah-darah. 거기 가 있어라.
한국에서 왔어? 내 돈 가져갔어? 윤기 아버님, 너 꼭 죽인다. 내 돈 왜 가져갔어? 돈도 챙기고 우리 애도 죽였는데. 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Kita kembali ke detektif Ma datang mencari Raku di tempat usaha judinya untuk menanyakan informasi keberadaan penjahat Kang. Sempat mendapat perlawanan dari anak buah Raku, justru mereka semua yang kalah. 여기 그 라꾸라꾸 침대인지 뭐 얘네들 다 이쪽으로 와봐. 까불고 있어. 까불고요 이 시벌로. 내끼야. 찌르지 말라고 확 죽여버려. 저기 까불이가 안 나있습니다. 강혜상이 왜 찾았어? 저희 돈 받고 위치만 알려준 거라. Ma langsung menuju ke lokasi Kang tinggal. Dalam perjalanan, Ma mendapatkan informasi bahwa Choi Junior tidak pernah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak dibunuh tahun 2008 silam. Dan ayahnya yang kaya raya, Choi Chon Baek, adalah rentenir yang dipuja-puja. 홍기는 좀 이상한 게 이게 실종신고 딱 보니까 최용기 아버지가 납치한 놈들 죽이려고 선수들 보낸 놈. Sampailah Kapten dan Ma di rumah Kang. Mereka mengira mereka terlambat karena sudah banyak mayat di rumah Kang. Saat memeriksa, mereka menemukan banyak tas ransel dan paspor milik para turis Korea yang merupakan korban dari Kang. Tiba-tiba Kang muncul dan langsung membacok si Kapten. Lalu terjadi duel antara Ma dan Kang, tapi Kang bukanlah tandingannya. 네가 강혜상이냐? 저는 전혀 몰랐고요. 그 새끼 꼭 잡자. 나 너무 분해. 야, 강혜상이 어디 있어? 내가 책임지고 송환 신청해줄게. 온달라! 강혜상 한국 가서 최춘백 간다고. Mendapatkan informasi Kang pulang ke Korea untuk menemui ayah Choi, detektif Ma dan Kapten langsung balik ke Korea. 아이 미친 새끼 웃고 자빠졌네 이거. 아이고 비행기 타고 다니는 힘들어. Sesampainya di Korea, Ma langsung melakukan beberapa penyelidikan untuk menemukan Kang. Ia pergi ke tempat Jang untuk mendapatkan informasi kapal laut yang dipakai untuk penyelundupan. Dan benar saja ada satu kapal yang sudah masuk ke Korea kemarin. 네, 여기 있는 거 어떻게 알았습니까? 내비게이션하고 하나. 중국에서 한국 들어오는 밀항선 루트 좀 빨리 따와봐. 그러니까 어제 오늘 사이에 들어온 게 있냐고. 배 하나가 오늘 새벽에 궁평항으로 들어왔답니다. 아 그거 말고 궁평한 근처 CCTV 싹 다 걷어온나. Malam harinya Ma dan tim melihat rekaman video kamera pengawas, lalu melihat Kang di parkiran pelabuhan Korea. 차량 수배 때려. 걸렸다 이 새끼. 이놈 수상한데요? 차바퀴를 뛰시는데? 회장님, 강희상이가 한국에 들어온 것 같습니다. 선수들 다시 섭외. 밖에서 데려오고. Saat kembali ke Korea, Ma membawa pulang mayat Choi Junior sehingga orang tuanya baru bisa melakukan pemakaman dan Ma hadir di situ. 식사 꼭 하고 가세요. 예. 아유, 이 깡패 양아치 새끼들 존나게 보였네. Selanjutnya Ma pergi untuk melihat mobil yang digunakan oleh Kang setelah mendapat kabar dari detektif Dong Gyun. 진짜 꼼꼼하네. 버리기 전에 싹 다 정리해갖고 뭐 안 나온다는데.
Kembali ke gedung pemakaman, di garasi parkiran sudah menunggu preman dari pihak Kang 2 orang dan pihak ayah Choi beberapa orang. Seharusnya ayah Choi yang akan pergi membunuh Kang, namun Kang mendahului dengan datang ke pemakaman lalu menculik ayah Choi. 지금 내려가. 강혜성입니다. 내가 한국 온다고 했지. 내 돈이 어디 있어? 오랜만이야. 헤이 중국 새끼는 뭐야? Setelah penculikan, Kang mengirim video penyiksaan Pak Choi ke istrinya dan meminta uang tebusan sebesar 22 miliar rupiah. 날아가는 겁니다. 여기 내일까지 20억 준비해오세요. 핸드폰 켜두시고. Istri Pak Choi dibantu oleh kepolisian menunggu telepon dari Kang. Agar uang tebusan bisa dilacak dan untuk memastikan keselamatan Pak Choi, maka mereka harus menggiring Kang untuk melakukan pertukaran secara langsung. 우리가 입금을 해주면 안 됩니다. 해외 계좌로 빼돌리면 추적도 불가능하고. 그래서 막교환으로 바꿔야 되는데 사모님께서 유도를 좀 해. 전화. 준비. 별일 없을 겁니다. 돈 준비되셨죠? 내가 200만 달러로 정확하게 맞춰줄게. 이번에도 네가 내 남편 죽일지 살릴지 알 수 없는데 남편이랑 맞교환해. 남편 살아있는 것만 확인하면 바로 준다. 1시까지 일산 중앙사거리 앞으로 아줌마 혼자 차 타고. 아줌마는 시원시원하네. 운전을 못해. 운전수 한 사람은 있어야 돼. 내일 그럼 200만 달러 캐리어에 담아서 가져오고. Agar tidak dicurigai oleh pihak musuh, Mah pergi menghubungi Jang dan menyuruhnya untuk menjadi sopir istri Pak Choi dalam misi pertukaran tawanan. 눈 감고 딱 3개월만 살면 돼. 얘 사기꾼이야. 집에 가세요. 돈 주면 안 돼. 집에 가세요. 얼른 너 운전 좀 해야 돼. 따라와. 빨리 와. 일로 와. Di sisi lain, Chul bersaudara yang sekomplotan dengan Kang telah memesan kapal untuk pergi keluar Korea setelah berhasil mendapatkan uang tebusan. 에이 장씨, 웬일이야? 중국 가는 길 다 막혀서 주행이 들어가려면 그 새끼밖에 없어. 돈은 어차피 니들이 쫓아다닐 건데. 일산 시내로 들어가서 돌다가 내가 Tibalah di hari pertukaran Pak Choi. Tim dibagi dua, ada yang memeriksa kompleks pergudangan kosong yang diduga merupakan tempat Pak Choi ditawan, dan tim untuk membuntuti dan mengikuti pergerakan istri Pak Choi. Istri Pak Choi dan Jang mulai bergerak di jalan umum sembari menunggu telepon dari Kang. Juga terlihat Chul bersaudara mengikuti mobil istri Pak Choi. 내려가지고 주변 좀 한번 살펴봐. 알겠습니다. Akhirnya Kang menelepon dan menyuruh memutar balik mobil mereka. Tim polisi pun bertukar posisi untuk tetap bisa mengikuti mobil istri Pak Choi dan agar tetap tidak ketahuan. 장시형제들 찾았습니다. 흰색 아반떼 38번. 침착하게. 일단 유턴. 뭐? 야, 이 새끼 지금 뺑뺑이 돌린다. 내가 붙을게. 씨발 뭐야? 아, 이 새끼도 잔대가리 쓰네. 그럼 다시 유턴하세요. 장난해? 빨리 돌려. 불리합니다. 지금 여기 사거리만 4번째입니다 벌써. Sementara, tim pemeriksa area pergudangan yakni Dong Yun berhasil menemukan Pak Choi. Saat akan dibawa keluar, Kang dari arah belakang menusuk Dong Yun.
Dua polisi datang untuk membantu, tapi Kang saat itu berhasil lari. 세준백 씨. 일단 나가십시다. 용의자 발견! 용의자 발견! 야, 그 두 놈 빨리 잡아! 최주백 찾았어! 이 새끼가 찌고 도망갔다니까! 변현이, 미안합니다. Setelah mendapatkan Pak Choi, operasi penangkapan pun dilakukan. Ma menyuruh Jang melihat mobil putih di belakangnya yang itu adalah Chul bersaudara yang menjadi target penangkapan. Ma menyuruh Jang untuk mempertahankan kecepatannya sampai ada kode dari Ma. Di luar rencana, Chul bersaudara menghadang mobil istri Pak Choi karena ingin segera mendapatkan uang itu. Tapi Jang memundurkan mobilnya dan pergi ke parkiran pusat perbelanjaan. 야, 아줌마 제껴. 같은 새끼. 저기 절로 들어가. 형이 지금 이 새끼들 다 싹 다 여기 백화점으로 들어갔어요. 꽉 잡으셔. Saat akan lari, koper uang sulit ditarik keluar dari mobil karena tersangkut, sehingga mereka pun berpisah. Istri Pak Choi ke dalam toko dan Jang membawa uang itu lagi dengan mobil. 경찰이다! 움직이지 마! 야, 이 새끼야! Di dalam toko, istri Pak Choi tersudut dan terancam. Untunglah Ma datang tepat waktu lalu membuat Chul terlempar-lempar. 일어나라고 이 씨발려라! 야, 이거 가져가. Jang yang berhasil membawa uang itu merasa senang. Karena dia seorang penjahat, ia merasa mendapatkan durian runtuh. Tapi saat itu mobil Kang yang sangat laju menabrak Jang sehingga keduanya mengalami kecelakaan. Lalu Kang mengejar Jang, tapi Jang berhasil kabur menggunakan taksi. Tidak mau kehilangan uangnya, Kang mencari Jang di pelabuhan dan akhirnya Kang menemukannya lalu mengambil uang itu. Setelah itu Kang pergi membawa uang itu menaiki bus Transjakarta. 넌 누구야? 너네 누군지 아니? 뉴스 못 봤어? 야, 이 씨발 새끼야, 너 들어오라! 들어오라, 이 개! 이빨 새끼야! 더 하자고? 아이, 오지 말라! 오지 말라! 야, 자. Di perjalanan, Ma mencegatnya lalu menghajarnya sampai tidak sadarkan diri.
예, 경찰입니다. 공무집행 중이라 힘들어 죽겠네, 저 개새끼 때문에. 돈 필요해? 아, 왜 자꾸 쫓아다녀 징그럽게. 맞다가 죽을 것 같으면 아직 멀어서 일어나, 임마. 네 가족까지는. 죄송합니다. 아이 저 범인 잡으라니까 사람을 송장을 만들어놨네. 이거를 너도 고생했어, 임마. 말해봐, 이 새끼야. 너 그 돈 갖고 튀려고 그랬지? 돌아가면 아이구나. 총 13명을 살해한 강보 씨가 검거됐습니다. 국가들과 공조 수사하기 위해 직접 각국으로 경찰들. 아니 여기 목이 거의 떨어져 나갈 뻔했어. 야야, 뻥 좀 치자. 자 이번에 Kemudian film ini berakhir dan jangan lupa untuk film-film berikutnya. Tamat.